Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Ya pendengar, kita akan update ya ke ruang dengar Anda terkait dengan kasus rabies yang ada di Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat, dan beberapa data juga di tahun 2024 angka kasus meningkat menjadi 1.926 kasus gigitan dengan 4 kematian yang dilaporkan dari Desa Lalang, Colol, Mamba, dan Benteng Jawa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, untuk mengupdate informasi ini juga pendengar, kita akan terhubung ya bersama dengan Ibu Dr. Surip Tintin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Salam semangat dokter pagi hari ini. Salam semangat juga. Baik, iya. Ibu Dokter, terkait dengan kasus rabies yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yang dimana pada Juni kemarin ya sudah tercatat ada 1.394 kasus gigitan dan 2 orang meninggal dunia yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, apa yang menjadi penyebab tinggi kasus rabies yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ini, Ibu Dokter? Baik, terima kasih. Jadi kasus gigitan ini cukup tinggi di Manggarai Timur karena memang populasi anjingnya juga sangat tinggi. Kemudian kebiasaan masyarakat kita itu membawa anjingnya ke kebun dan beraktivitas juga dengan anjing setiap hari di dalam rumah maupun aktivitas-aktivitas harian lainnya. Iya. Meskipun sudah ada perda bahwa setiap kepemilikan anjing itu di dalam rumah hanya boleh maksimal 2 ekor, dan juga kalaupun punya anjing harus dikandangkan atau diikat. Tetapi masyarakat di Manggarai Timur ini masih belum bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kasus gigitannya makin naik. Apalagi ini belakangan musim hujan kita ini berlanjut sampai bulan Juli, bahkan masuk bulan Agustus ini sudah seharusnya musim kering, tetapi di Manggarai Timur masih hujan. Nah, ini aktivitas berkebun, berladang masyarakat ini berlanjut jadinya. Nah, ini kebiasaan membawa anjingnya dalam aktivitas berkebun dan berladang ini juga meningkatkan resiko karena anjingnya akan berkawan dengan hewan-hewan pengerat dan rentan untuk penularan virus rabies. Iya. Mungkin itu dulu. Ya. Baik. Ya, bagaimana dengan kronologi yang terkait dengan ada yang meninggal nih, Ibu Dokter? Baik. Pasien yang meninggal yang tahun ini ada 2, yaitu dari wilayah Puskesmas Lawir dan Ketang. Itu pasien tersebut digigit oleh anjing dan tidak menuju ke vaskes, tidak lapor ke petugas kesehatan, sehingga petugas kesehatan tidak mendapatkan informasi tentang kasus gigitan tersebut, dan pasiennya tidak mendapat pelayanan VAR. Ya, beberapa kasus yang teman-teman dari Disnak sempat memeriksa kepala anjingnya itu hampir sebagian besar yang dikirim ke lab itu positif rabies, sehingga sebenarnya tanpa VAR pasti cukup lebih banyak lagi kalau memang tidak mendapatkan VAR beberapa kasus gigitan yang lain. Kebetulan yang pasien yang meninggal ini tidak sempat mendapatkan VAR. Iya. Sehingga kalau sudah muncul gejala baru menuju vaskes itu sudah sangat terlambat, dan sesuai dengan penelitian dan catatan medis, kalau pasien yang tertular virus rabies ini sudah muncul gejala itu 100% akan meninggal, karena memang
tidak ada obatnya untuk rabies ini sampai hari ini. Baik. Berarti dalam pas ada gigitan anjing ini pasien tidak langsung ke puskesmas begitu ya, Bu Dokter ya? Iya, betul. Kita tahu setelah muncul gejala dan itu sudah terlambat, sudah tidak bisa ditolong lagi. Baik, oke. Nah, terkait dengan masalah ini ya, Bu Dokter, apakah kasus rabies ini tersebar di wilayah tertentu atau di wilayah mana saja yang ada di Kabupaten Manggarai Timur? Hampir semua wilayah puskesmas kami, ada 29 puskesmas dan 12 kecamatan, itu terdapat kasus gigitan yang cukup tinggi. Jadi semua wilayah kami itu berisiko. Oke. Iya. Nah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh dinas terkait ataupun dari puskesmas tersendiri dengan adanya kasus ini, Bu Dokter? Ya, kami bekerja sama dengan Dinas Peternakan, selalu berbagi info. Jadi teman-teman puskesmas dengan Poskeswan itu berkoordinasi rutin. Kami juga ada WA group menghubungkan teman-teman puskesmas, dinas kesehatan dan Poskeswan serta Disnak. Sehingga setiap kali kita mendapatkan informasi tentang kasus gigitan, teman-teman dari Keswan juga akan turun ke lapangan untuk memeriksa anjingnya. Kemudian dari puskesmas akan menangani pasiennya. Kita juga melakukan edukasi rutin kepada pasien dan juga keluarga tentang bagaimana penanganan pertama kasus gigitan HPR. Dengan mencuci luka dengan sabun cuci piring selama 15 menit di air mengalir. Nah, kemudian sesegera mungkin menuju ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan VAR. Ini kita edukasi terus-terus kepada masyarakat secara luas melalui teman-teman puskesmas setiap kali kunjungan ke lapangan. Iya. Berarti sejauh ini juga, Ibu Dokter, stok vaksin untuk penyakit rabies ini di Manggarai Timur cukup atau seperti apa, Ibu Dokter? Untuk VAR itu kita saat ini cukup ya, karena minggu lalu kita dapat support dari provinsi juga. Stok di kabupaten cukup banyak juga, ada 500 lebih. Kemudian di puskesmas yang tersebar saat ini juga semuanya mendapatkan VAR dan ada stok sekitar 300-an. Yang kami kekurangan itu SAR, serum anti rabies, itu sisa satu saja di GFK, dan ini juga kami mengalami kendala kesulitan untuk mendapatkan SAR, baik di provinsi maupun pusat juga ada kekosongan SAR. Kami berupaya untuk mengusulkan pengadaan SAR, dan kemarin Bapak Sekretaris Daerah Manggarai Timur juga memberikan info jika membutuhkan SAR untuk mengajukan usulan dan akan dijawab menggunakan dana PTT. Dari beliau mengatakan ini kondisi darurat sehingga kalau dana alokasi umum tidak tersedia, boleh digunakan dana PTT, dan kita akan sesegera mungkin untuk mengusulkan pembelanjaan SAR tersebut. Baik. Semoga terlaksana dengan baik, Bu Dokter. Nah, ini juga menjadi tantangan yang mesti dilakukan oleh dinas-dinas terkait ya, Ibu Dokter ya? Iya, benar. Benar ya. Nah, tantangan utama yang paling sering menjadi kendala ini apa, Ibu Dokter? Kalau dari sisi kami, tugas kami adalah mengamankan pasien ya. Iya. Jadi kalau masyarakat sadar bahwa setiap kasus gigitan itu dianggap berbahaya dan perlu sesegera mungkin dilakukan penanganan pertama oleh masyarakat sendiri, kemudian sesegera mungkin menginformasikan kepada petugas.
Nah, Iya. sering masyarakat ini lalai menganggap gigitannya lukanya cuma kecil, kemudian Mm-mm. digigit oleh anjing sendiri yang notabene dipelihara dengan baik di dalam Iya. rumah, berpikir Mm-mm. bahwa anjing tersebut aman. Iya. Ini yang sering terjadi. Mm-mm. Masyarakat kadang merasa curiga dan takut kalau itu digigit oleh anjing liar di kebun, di hutan, dan sebagainya. Tapi kalau anjing rumah, Mm-mm. biasanya kewaspadaannya ini kecil ya, lengah begitu. Mm-mm. Tidak melaporkan ke fasilitas kesehatan, menganggap itu aman, apalagi lukanya kecil saja. Iya. Dan ini menyebabkan bahkan 1 atau 2 bulan kemudian muncul gejala dan tidak bisa ditolong lagi. Mm-mm. Nah, ini yang menjadi kendala bagi dinas kesehatan. Meskipun VAR di puskesmas dan di kabupaten itu cukup, tetapi kalau masyarakat ini lengah dan tidak menyadari betapa bahayanya gigitan HPR ini, Mm-mm. ya sulit bagi kita untuk bisa menangani dengan segera. Iya, Nah, betul. kalau teman-teman dari Disnak sih mungkin mereka yang tahu pasti ya kendala di lapangan bagaimana. Tapi ya Mm-mm. karena kami sering berkomunikasi dengan baik, memang penertiban HPR ini yang kendala terbesar untuk teman-teman dari Disnak. Iya. Oke, Bu Dokter, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan juga dari Dinas Kesehatan Manggarai Timur terkait dengan peristiwa ini? Ya, untuk peristiwa kasus kematian, kami sesuai dengan Perda bahwa jika Mm-mm. terjadi satu kasus kematian akibat rabies atau kasus gigitan yang terbukti kepala anjingnya di lab menunjukkan hasil itu positif rabies, maka tugas kami dari Dinas Kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan, segera penanganan terhadap pasiennya, orang yang tergigit, kemudian teman-teman dari Disnak melakukan vaksinasi anjing Mm-mm. seradius 10 kilo dari kasus gigitan. Itu Mm. kemudian bersama-sama dengan Pol PP dan juga pemerintah setempat untuk eliminasi Mm-mm. anjing-anjing di seputaran kasus yang terbukti positif rabies tadi. Mm-mm. Jadi memang eliminasinya masih parsial ya, sesuai Perda, sesuai dengan di Perda radius 10 kilo dari kasus positif itu dilakukan eliminasi, dan teman-teman Disnak bekerja sama dan Pol PP dan pemerintah desa atau kelurahan melakukan eliminasi. Mm-mm. Tentu saja eliminasinya adalah kepada anjing-anjing liar, sementara anjing yang sudah divaksin dan aman tidak dilakukan eliminasi. Tetapi memang tetap pembatasan sesuai Perda, setiap rumah hanya boleh memelihara 2 ekor. Oke. Iya. Nah, selanjutnya apa pesan yang disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur nih, Bu Dokter? Ya, rabies ini penyakit yang sangat berbahaya disebabkan oleh virus yang bisa ditularkan oleh hewan-hewan penular rabies atau HPR, yaitu anjing, kucing, kera, dan hewan pengerat lainnya. Dan ini sangat berbahaya, kenapa? Karena kalau sudah virusnya itu mencapai otak, menimbulkan gejala rabies, maka tidak ada obat sama sekali. Iya. Sehingga untuk menyelamatkan kita manusia yang tertular virus tadi hanya dengan satu cara, yaitu diberi vaksin. Sehingga vaksin itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita saat ini. Nah, kemudian juga penting untuk pengendalian populasi HPR terutama anjing. Sehingga saya berharap masyarakat dengan kesadarannya masing-masing untuk mengikuti Perda. Karena bagaimanapun kita juga terbatas anggaran. Jika jumlah populasi anjing tidak terkendali, tentu saja dana daerah tidak mampu untuk membeli juga VAR untuk anjing dan juga VAR untuk manusianya. Karena dengan peningkatan populasi anjing tentu
peningkatan kasus gigitan pasti akan terjadi, dan itu menimbulkan ketidakstabilan stok VAR, baik VAR untuk anjing maupun VAR untuk manusia, karena peningkatan kasus gigitan yang tidak terkendali. Sehingga ini penting dukungan dari masyarakat semua untuk memahami bahwa penegakan perda itu memang perlu, tetapi seharusnya masyarakat sendiri menyadari dan mengikuti aturan itu tanpa harus ditekan atau dipaksa. Kemudian jika terjadi kasus gigitan, siapapun itu terkena atau sumber gigitannya dari mana, apakah di hutan, apakah oleh anjingnya sendiri di rumah, semuanya wajib dianggap berbahaya. Dan sesegera mungkin lakukan tindakan penanganan awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, yaitu mencuci luka selama 15 menit dengan sabun cuci piring ya seharusnya. Kalau memang terpaksa tidak ada sabun cuci piring, bisa pakai sabun mandi, tetapi tentu lebih lama lagi, sekitar 30 menit pencuciannya. Nah, setelah itu sesegera mungkin menghubungi petugas. Kalaupun puskesmas terdekat itu saat pasien dibawa ke fasilitas itu terjadi kekosongan VAR misalnya pas habis dan sebagainya, kami ada WA group yang akan sesegera mungkin menginfokan puskesmas terdekat mana yang stoknya ada, atau pasiennya akan dirujuk ke kabupaten karena stok di gudang kita juga cukup. Jadi kita akan berupaya selama 24 jam saling berkomunikasi untuk penanganan cepat terhadap kasus gigitan HPR. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, saling mendukung ya, masyarakat sendiri dengan kesadarannya, dan kami sebagai petugas kesehatan juga siap untuk memberikan pelayanan di mana kasus ini berada. Ini harapan dari Dinas Kesehatan. Baik, iya. Dan memang ini sangat mengkhawatir sekali nih Bu Dokter, apalagi dengan nyawa yang tidak bisa diselamatkan. Pastinya ini juga menjadi perhatian serius ya Bu Dokter ya. Iya. Baik. Iya, terima kasih Bu Dokter untuk informasinya di pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter, selamat beraktivitas. Selamat pagi para pendengar sekalian. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini. Tentunya informasi ini juga bisa menjadikan edukasi untuk kita semua. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.